Selamat malam teman-teman semua. Oke, yang ada di Zoom gimana? Bisa dibuka untuk kameranya. Oke, mana hujan terus ya ini ya? Di Klaten hujan nggak? Masuk beri? Nggak? Dan terus Pak, sama. Hujan juga? Ya, Ya, di Sumatera mungkin? Di Sumatera ya Pak? Atau di Bali Randy, gimana Randy, aman nggak? Kan kemarin baru ya apa? Musibah banjir itu ya. Kayaknya 2 kali kemarin pas saya kelas itu, jadi dosen ya karena kan kuliahnya apa kampusnya di Denpasar ya, jadi nggak semua Denpasar, cuma ada beberapa, cuma ada beberapa di daerah selatan dengan sampai apa pasar itu ya, jadi katanya itu di bawah pasar itu ada kayak derong apa buat itu sampah udah jadi bangunan itu hancur semua sampai mobil itu bisa apa ya karena di sana kan banyak orang desa properti rumah itu kan sangat luar biasa. Dosen-dosen di sana itu ya yang sudah sepuh gitu ya, atau udah lama di sana memang masih kalau sana ya mengkhawatirkan gitu. Saya dulu ya teman-teman ya. Bentar. Ya muter-muter terus ya saya. Sinyalnya udah jelek banget. Dashboard. Bentar, masih muter-muter nih sinyalnya. Bagus. Kelas estetika ya. Estetika. Bentar. Yang di Zoom dulu ya teman-teman ya. Ini kan pertemuan 78. Nanti bisa dibuka suaranya ya. Bilang hadir gitu. Atailah. Hadir, Pak. Oke. Randy. Randy ada? Hadir, Pak. Oke. Afril. Hadir, Pak. Terus Kurnia. Hadir, Pak. Maharani. Maharani. Maharani belum ada ya. Nanti kalau nggak bilang nggak tanya. Rivaldan. Hadir, Pak. Sekar Ambarsari. Hadir, Pak. Terus Supriyanto. hadir Hadir Pak. ya. Tobias. Alif. Pak. Yolanda. Hadir, Pak.
Terus Zahrah Kalsum. Hadir, Pak. Terus Maharani tadi gimana? Ada nggak? Maharani ada nggak tadi? Apa ini? Maharani di grup izin, Pak. Oh, izin. Iya. Oh ya, izin ya. Nanti tak tulis izin aja. Iya. Sakit. Ya, sakit ya. Oke, sip. Itu udah. Mau muter-muter. Ini kelas Ahmad Saboyan, Anesta, izin ya tadi ya. Chandra, Hajarani, izin. Mediani, hadir ya. Zulkifli Aji, izin ya. Oke, tak proses. Sing belum? Vincent Vius ya? Vincent Vius atau Vincent Vius? Vincent Vius ya? Oh. Nama apa istilahnya? Nama baptis ya? Katolik ya berarti kamu ya? Oh. Ya. Iya tadi ngechat aku sudah. Oke. Begini. Duh, mati. Oke, oke, jadi bisa kita mulai ya teman ya. Selamat malam, gimana kabarnya hari ini teman-teman semua? Sehat ya. Jadi kemarin 2 hari kan hujan turis banget ya. Ya wis berapa hari ini ya, atau dari 1 minggu. Jadi kalau teman-teman yang di luar Malang, mungkin di luar Malang juga terus banget juga ya. Yang kemarin kita molor apa ya istilahnya panasnya itu kan melebihi dari apa cuaca biasanya gitu ya. Oh, panas banget lah. Istilahnya sampai HP itu sampai kalau kalian makan siang gitu ya, kalau keluar itu HP itu sampai kayak menguap gitu loh rasanya, kayak terbakar itu ada. Saya kan sering tuh makan di Mendut sini kan itu ada kayak apa, kayak food courtnya gitu kan. Kan itu kan kayak tenda gitu, tenda kayak plastik gitu. Ya sudah kan, wah panasnya minta ampun gitu. Jadi kalau di situ lebih dari setengah jam itu kebakar rasanya. Tapi 2 hari ini hujan ya, kan siang itu sudah ada hujan gitu, terus lumayan. Tapi langsung banjir. Kemarin di berita itu 20 titik macet apa banjir. Yang saya herankan itu banjir itu cuma hanya di daerah Lowokwaru, Blimbing, sama daerah pokoknya daerah-daerah sini gitu, yang banyak banjir. Kok malah yang selatan-selatan atau kota itu nggak banjir gitu. Ini apa banyak dosanya nih mahasiswa-mahasiswa ini. Jadi memang paling parah memang kayaknya di daerah sini. Jadi daerah UM ya, terus kemudian sama UB sini, sama Blimbing sekitar sini, sekitar Subat. Nggak tahu ada apa. Tapi memang Subat lagi banjir, banjir banget. Banjir itu sampai akhirnya jadi molor-molor karena banjir. Oke, jadi hari ini kita akan langsung mencoba untuk mempelajari sejarah ya. Jadi sejarah estetika. Kalau kita ngomong sejarah estetika itu kan sebenarnya panjang ya. Jadi itu ada berbagai apa ya
mazhab lah istilahnya kayak gitu ya. Emang diri mah. Ya, ini kamera ini deh. Single tadi. Ya. Ini dong. Ini kali. Nah. Jadi ada beberapa mazhab. Sorry ya, Anda ya, media ini ya. Aku bingung masalah. Salah apa? Sini ya. Iya. Jadi yang pertama itu eranya itu dinamakan sebagai Yunani klasik. Ya. Yang kedua, ya, Yunani klasik itu pada masa dinamakan abad pertengahan. Ya. Di abad ke-8. Jadi mulai kurang lebih itu sekitar, jadi ini di awalnya oleh Raja Julistianus. Jadi Julistianus itu salah satu di kerajaan Romawi. Kemudian dia sudah mengubah tataran kepercayaan itu ke Protestan. Protestan itu Katolik sama Kristen atau apa? Atau Kristen aja? Ya, istilahnya Protestan. Jadi mulai muncul agama Protestan. Jadi selama kurang lebih jadi Yunani klasik itu kan sekitar 400 Masehi ya, sebelum Masehi. Saya mulainya orang itu Kristianus. Saya cek lagi, lupa tanggal apa untuk 529. Jadi 529 Masehi. Jadi 529. Jadi kurang lebih ya sebenarnya 1000. Ini kan 0 ya. Jadi ini kan mundur ya. 400 sebelum Masehi itu kan mundur ke 0. Terus sampai ke 512 Masehi. Jadi kurang lebih kan sekitar 900 tahun. Jadi 900 tahun 408. Terus kemudian ada gerakan masa Renaissance ya. Renaissance. Ya Renaissance itu terbagi ada. Ini ada Jerman, misalnya komposer Itali, itu di rumah itu di Italia, Italia Itali terus kemudian ke Jerman, ini saya pertama kali di Italia, terus kemudian keempat, jadi ini masa romantik. Rangkaian 17 sampai 19 tahun gitu ya. Terus 15 itu masa ini nyebutnya masa modern gitu ya. Terus yang ketiga terakhir itu namanya masa kontemporer. Kontemporer itu sekarang. Ini modern ini industrialis. Ini ada 19 sampai sekarang. Nah, sekarangnya itu mewakili masa kontemporer karena berbagai macam pemikiran atau subsidi sepakat itu semua digunakan. Jadi, nah, hari ini kelihatan nggak itu? Nggak kelihatan ya, namanya? Seharus ini nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak, Supriyanto? Nggak ya? Nggak jelas, Pak. Kurang jelas ya? Ya. Kabur-kabur. Soalnya kena anu gitu loh, Pak. Mungkin kena apa? Silo ambil kayak sini, mati kasih. Malah tambah kurang.
nggak kelihatan. Ini kalau nggak di zoom-zoomnya, orang sudah terbatas dulu tuh. Segitu jadi. Kita majuin tapi nanti pengaruh di. Kok nggak bisa masuk sini gitu dia kok? Nggak bisa fokus susah. Ya, biar nggak usah terus. Atau nggak kelihatan? Karena tulisanku terlalu bagus tuh kayaknya. Ya ini mah Yunani klasik ya. Terus kedua abad ke-8. Jadi masa Protestan itu 529 Masehi. Terus masa Renaissance itu abad 16 ya. 14 sampai abad 17. Terus masa Romantik, terus kemudian masa modern, terus kemudian masa kontemporer. Kontemporer itu dianggap sekarang, tapi tidak bisa mewakili modern juga. Jadi ini banyak pembahasan yang kontemporer sekarang, atau postmodern istilahnya, kalau dalam bahasa. Nah, kita kan nggak cukup ya, kita harus selesai semua. Jadi mungkin kita akan sedikit membahas mengenai yang klasik aja dulu. Nanti perkara yang lain, karena ini kan kecenderungannya panjang dan luas gitu ya. Karena ini banyak dipengaruhi oleh latar belakang sosial atau politik, perkembangan keilmuan atau pengetahuan di masa itu. Misalnya Yunani klasik gitu ya. Kenapa dia bisa dipakai sampai 900 tahun? Ya, yang bionya suaranya sudah dengar ya suaraku ya? Jelas ya? Atau remeng? Kayak geremeng gitu, Pak. Nggak Iya, kedengeran? Pak. Kurang jelas, Pak. Kedengeran, Kurang ya, jelas? kedengeran tapi kurang jelas, Pak. Iya. Tes, jelas? Nah, ini jelas, Pak. Jelas. Coba, jelas kurang ini? Udah? Atau masih apa kayak menggema atau apa gitu? Enggak, kayaknya enggak kurang ya Mas. Bergema, Pak. Gema. Tapi kan biasanya enggak gini, soalnya ini kan beda ya? ya Biasanya yang kemarin ya? Gimana? Iya, Pak, biasanya jelas sekali, Pak Faldi. Ayo, kali ini beda apa? Beda apa? Device. Beda mikrofon. Biasanya kan pakai apa? Oh, yang besar tuh. mahal coba Yang mana? yang hidup dulu ya. Oh, yang hidup. Halo, tes. Halo. Yunani klasik 400 sebelum Masehi. Gimana? Lebih baik, Pak. Oh, lebih baik. Berarti gimana? Nih. Oh, gitu. Oke, sip. Kita nyalain nggak apa-apa kan? Yes, biar semisal engko langsung disambut sampai anak-anak, iya. Oke ya. Jadi yang pertama tadi Yunani klasik. Pakai enggak ada. Ya, Yunani klasik 400 sebelum Masehi. Jadi masa ini 900 tahun ya, kurang lebih dipakai. Jadi cara berpikir filsafatnya atau cara berpikir estetikanya itu kurang lebih segitu. Karena sebagian besar pemikirnya itu di masa abad ke-8 itu mengalami istilahnya adalah ya kegelapan, bener. Dark Age istilahnya. Jadi kekuasaan gereja pada waktu yang cukup besar itu malah melemahkan sisi-sisi yang lain. Agama ini kenceng gitu ya, tapi ilmu pengetahuan nggak berkembang. Ya. Terus kemudian seni nggak berkembang. Terus kemudian musik tidak berkembang. Musiknya ya musik gereja gitu. Jadi musik gotik ya itu yang paling terkenal di masa Dark Age itu musik gotik. Karena memang dipakai untuk ritual ya di gereja. Ya. Jadi pada waktu itu lembaga gereja benar-benar sangat istilahnya memegang
peran penuh ya, sehingga mematikan bidang lain gitu ya. Jadi ilmu pengetahuan, terus habis itu apa yang paling kuat ya pada waktu itu ya, pengetahuan, filsafat, gitu ya, pemikiran, ide, terus seni ya. Yang kuat cuma agama tok. Jadi sampai abad 14 ya. Nah ini 14 itu karena masyarakat itu sudah mulai ekonomi juga di abad ke-8 ini sampai ke masa Renaissance itu benar-benar tidak berkembang dengan pesat ya. Di Eropa ya. Kita ngomong filsafat barat dulu ya. Jadi filsafat barat atau yang ada di Eropa ya. Ya, ini beda ya kasusnya dengan tinggal kita versus gitu ya. Filsafat timur ya. Kalau filsafat timur nanti tergantung dari daerahnya. Ada filsafat misal China ada sendiri, timur itu masuk China, Jepang itu punya cara berpikir sendiri, cara berpikir keilmuan sendiri, cara berpikir seni sendiri ya, cara berpikir spiritual sendiri. Indonesia kita masuk di timur ya, gitu. Terus itu dimulai dari klasik abad ke-8 itu sampai abad 14, jadi kurang lebih sama ya 1000 tahun. Ya, panjang ya 1000 tahun. Ya. Jadi kita istilahnya tinggal apa ya, tulang itu sudah tidak ada ya, kayaknya ya. Jadi perkembangannya itu benar-benar sangat luar biasa. Terus masa romantik ini perkembangan ke abad 17. Jadi ilmu pengetahuan sudah terbuka, terus kemudian ditemukan karya seni yang hebat. Misal kayak di Renaissance kan paling terkenal siapa kira-kira? Masih ingat nggak? Apa masa Renaissance siapa kira-kira? Masih ingat? Siapa? Ayo coba sebutkan Renaissance. Pokoknya kalau kamu ingat Renaissance, ingat tahu karakter dari kura-kura ninja itu loh. Itu empat seniman besar. Ya, Michelangelo, terus kemudian Leonardo da Vinci. Ya. Terus siapa lagi? Donatello, satunya Rafael ya. Jadi 4 itu. Ya, jadi kelahiran pada waktu itu seniman-seniman klasik ya. Yang idenya itu sebenarnya filsafatnya atau estetikanya ngambil dari Yunani klasik. Gitu loh. Jadi mereka sudah mulai mengkritik keberadaan gereja. Ini pertama ini ditemukan oleh, dulu kan ada gereja itu punya surat indulgensia. Jadi kalau kamu pengen misal kayak bertobat gitu ya, kamu bisa beli gitu loh. Jadi kayak semacam kayak kalau di sejarah gereja itu ada juga. Tapi itu termasuk dari bagian sejarah peradaban dunia. Jadi misal kalau kamu itu dikritik habis-habisan, ya. Jadi dikritik habis-habisan oleh pemikir pada waktu masa Renaissance, dari Renaissance awal itu. Arep pengen lebih surga masuk dadak tuku gitu loh, kayak gitu. Kritiknya kayak gitu. Nggak logis lah. Jadi cara berpikir spiritualnya nggak logis. Nah, itu adalah cara gereja untuk istilahnya pada waktu paus ya. Jadi paus punya cara untuk melegitimasi dari sisi ekonomi dan politik keuangan pada waktu itu. Nah, akhirnya dia kemudian banyak dikritik, pemerintah juga, terus kemudian raja-raja sudah mengambil alih. Di Roma itu ada namanya kayak pedagang-pedagang itu terus mulai kaya-kaya. Jadi mereka ekonominya bagus. Akhirnya orang berpikirnya adalah ke ekonomi. Dan mereka mensupport seniman-seniman, terus kemudian penemuan-penemuan penemuan sains yang sangat luar biasa gitu ya. Nah itu sampai ke masa romantik di abad 17 sampai 14 ya. Jadi masa romantik ini 17 sampai 19 ya, 19 awal itu 19 yang anggap aja sebelum perang dunia. Ini kan sebelum PD perang dunia ya. Sebenarnya kalau modern perang dunia itu masa modern ya. Perang dunia 1, perang dunia 1, 2, terus sampai sekarang ke masa
anggaplah apa ya, informasi digital lah itu ya. Nah ini masuknya sudah masa kontemporer sekarang atau postmodern. Nah coba kita nanti diskusikan dulu yang ini, karena ini peletak dasar dari segara pemikiran ya yang ada di terkait dengan filsafat Barat itu masih membicarakan persoalan. Kalau di filsafat itu ada dua ya, persoalan jiwa, ya. Terus kemudian sama persoalan nggak kelihatan ya di situ ya, kasihan. Persoalan jiwa versus apa? Apa ada yang tahu kira-kira? Apa lawan dari jiwa apa? Apa? Raga, betul. Ya. Yang penting itu jiwa atau raga sekarang? Nah, ini diperdebatkan sama Plato dan Aristoteles. Jadi Aristoteles itu ada teorinya namanya idea. Ya. Idea itu sebenarnya transformasi dari jiwa. Raga itu adalah indera. Bukan indera anu ya. Indera Naruto. Ya, bukan Naruto ya. Jadi ada indera, ada idea. Jadi itu lawanan. Nah, hari ini tak suruh baca lagi kayak kemarin. Jadi ini lebih panjang. Ini 10 halaman itu ya. Tapi kecil kok. Jadi secara filsafat Yunani klasik dua pemikir yang hebat ya. Jadi Plato dan siapa itu tadi? Aristoteles. Karena semua berakar dari situ ya. Plato terdorong ke jiwa, terus dikritik sama Aristoteles. Aristoteles muridnya sendiri gitu. Jadi sekitar 300 berapa ya? Belum Masehi. 350-an ya. 350-an Masehi. Ya. Kalau seingatku 390 berapa itu kan gurunya meninggal, gurunya Plato, namanya Socrates. Socrates itu gurunya Plato, tapi dia meninggal karena minum racun. Itu sebenarnya sejarahnya itu kalau kita memikirkan filsuf itu kayak seniman-seniman kemarin yang tadi saya kasihkan kemarin ya, seperti kayak Basquiat. Jadi hidupnya pemikir-pemikir hebat itu menderita sebenarnya. Ya, kalau kamu baca ya beberapa seniman-seniman itu kayak sebenarnya itu nggak bagus-bagus amat. Mungkin kalau ceritanya si apa ya Michelangelo karo sama Leonardo da Vinci itu kan memang dia kaya gitu ya. Ceritanya kaya dan luar biasa lah. Hidupnya itu serba bersejahtera. Tapi secara umum kalau kita bisa bilang ya, Plato, Aristoteles, Socrates itu nasibnya nggak bagus-bagus amat gitu. Ya. Hanya sedikit. Jadi seniman-seniman atau istilahnya adalah para filsuf atau estetikawan hebat pada waktu itu. Biasanya seniman itu bisa dianggap filsuf juga karena dia punya pemikiran, tapi melalui karya. Misal kayak Michelangelo gitu ya. Jadi Michelangelo atau Leonardo da Vinci itu sebenarnya bisa dianggap filsuf karena dia punya pemikiran tapi melalui karya. Ya, jadi kayak semacam kita ngomonginnya Plato dengan Aristoteles kayak gitu. Misal Michelangelo dengan Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci itu sebenarnya nggak akrab ya. Tuan Da Vinci sedikit ya. Dia nggak pernah berbaik berprasangka baik kepada Leonardo da Vinci. Michelangelo juga sama. Tapi mereka punya cara pandang berbeda. Tapi pada waktu itu kalau di masa Renaissance itu biasanya itu hal yang wajar ya. Karena kayak sekarang itulah ya. Saya sama teman-teman dari TI itu kadang kan nggak sependapat. Ya temenan biasa aja dosen-dosen TI. Karena apa? Karena mungkin sudut pandang keilmuannya beda. Di satu sisi sana ngomongnya sains lebih hebat, kalau saya ngomongnya seni gitu ya. Sama sebenarnya. Ya, jiwa sama raga ini seni, ini mewakili sains. Ya, kayak gitu loh. Kalau kamu lebih mengutamakan jiwa kan seninya lebih dapat gitu ya. Padahal di seni juga ada sains juga. Ya. Coba kamu ketika menggambar pakai cat. Cat itu dibuat dari teknologi sains enggak? Iya.
kamu menggunakan komputer ya, menggunakan misal sekarang itu Adobe Illustrator. Yang bikin Adobe Illustrator dia pakai coding nggak kira-kira? Sehingga menghasilkan karya. Jadi kadang itu kita terlalu mengunggulkan satu pihak, nggak tahu konteksnya apa. Nah ini dibicarain sama apa tadi Plato dan Aristoteles. Ya, jadi nanti tak kasih bacaan dulu, kamu baca. Ya, ini dari bukunya ini ya. Jadi P1 tadi. Jadi ini bukunya Estetika Matius Ali. Ini saya rasa buku estetika yang paling mudah membaca sejarah estetika di dunia. Cuman ini estetika pengantar filsafat seni. Gitu ya. Dia mengatakan estetika itu bagian dari filsafat seni. Tapi biasanya kan kita ngomong estetika itu kan filsafat keindahan gitu. Tapi kita ngomongnya filsafat seni. Jadi dia membahas sejarah pemikiran filsafat pada masa Yunani klasik sampai ke kontemporer. Lah di sini ini segini ya sampai masa kontemporer itu. Jadi 250 halaman ya, saya nggak mungkin ya ngajar 250 halaman. Oke, mungkin kita pelajari dulu yang Yunani klasik ya, karena ini mungkin lampau, tapi masih relevan untuk dibicarakan sekarang. Perkara jiwa dan raga. Saya kirimin dulu filenya, nanti bisa kamu baca. Jadi pemikiran Plato gimana, pemikiran Aristoteles gimana, nanti saya setelkan sedikit video, di YouTube kan ada, nanti juga saya setelkan. Terus saya diskusi, saya presentasikan PPT-nya. Gitu ya. Oke, ini tak kirim dulu. Ini dari bukunya Matius Ali itu tadi. Jadi mau. Ya, 10 halaman. Kelas apa ya? Estetika ya. Ini semua sudah masuk ya. Oke, silakan dibaca 10 halaman. Berapa menit kira-kira? Cukup berapa menit? Suara saya jelas nggak, Supriyanto? Jelas, Pak. Oke. Ya, bisa dibaca dulu, baru nanti saya kita bahas mengenai itu tadi ya, jiwa atau dalam kategori Plato itu idea. Terus indrawi itu raga itu oleh Aristoteles. Oke, silakan dibaca dulu. Berapa menit kira-kira? Enaknya kalian? 15 menit cukup? Ya, kita coba 15 menit dulu ya. Dibaca aja dulu. Saya juga baca lagi, biar nggak lupa. Sudah teman-teman? Sudah? Oke ya, mungkin kita sedikit ada mungkin tambahan terkait dengan informasi ini dengan video coba. Ini tadi aku sudah nyari beberapa sedikit pemikiran yang mungkin bisa memudahkan teman-teman untuk mengenali Plato sama Aristoteles gitu ya. Mana ya tadi? Video ya. Gimana ya? Keluar. Mana? Ini. Ya sih. Bentar. Mana ya? Ya. 7. Hmm.
Kita tonton bareng ya. Ini kok nggak turun nih? Oh, nggak keluar ya suaranya ya? Itulah boy suaranya. Apa? Sama TV-nya? Maksudnya gimana? Oh iya, belum TV-nya. Lo tadi teman-teman bisa? Bentar. Oh nggak bisa. Tadi bisa loh, yang ini nggak bisa ya? Bentar. Oke loh. Tuh, bentar sih. Nggak nyambung. Keluarnya situ. Sound. Oh ya, keluar ya? Throughout history, each era has had within it a resounding voice, a figure who embodies the very essence of age. And when we look back to the vibrancy of Herculean Greece, we can say, without doubt, that it is Plato here. It was his work that brought philosophy out of the dark corner of academia for the common man. He so chose, late, life. Even now, roughly 2,000 years after his death, Aristotle, still countless students envelop in the radiance of thought. So let us step into the light and discover Plato. If we were to believe the accounts of Diogenes Laertius, we can say that he was born in Athens during approximately 428 BCE. It is thought that at birth his given name was Christian. The moniker Plato would only come later on as a result of his unusually wide chest and shoulders, or forehead, depending on who you received education from. He was said to have been an athlete, even competing and winning medals in his games. The game of dialectics would only come to him after meeting Socrates, and through the careful tutelage of the old gadfly, Plato would develop a passion for wisdom, which would continue until his death. 8. Upon the death of Socrates, he would come under suspicion from the Athenian authorities for his part in plotting in the city. Because of this, Spence thought it best that he set off to see the world. We are uncertain as to the place of the travel, but it is thought that he went to Egypt, Italy, Judea, and India. But again, we simply he would spend a total of 12 years away from Athens, but would eventually return in the year 7 at the age of 40. It was then that he established one of the earliest organized schools in the nation, called the Academy. From this tiny school on the outskirts of Athens, he would write the famous dialogues which carry his name. Seeing his master put to death instilled in him two things: a passion for democracy and a desire to find a method wherein the wisest and the best, third, persuading, and then enabled to rule. In short, he wished to create the ideal state, and so he did, in what is perhaps his greatest work, the Republic. He began by asking himself why such a state has never come to existence. Why
Why, with all our ideas, has this dream never been realized? His answer: simply human nature. Our excess greed and ambition too soon cause states to war over territory. Additionally, if external wars are able to be avoided, then class and cultural division eventually brings strife. Wherever in the roundabout of governmental system again, they at each remain the same. The aristocracy, limiting too narrowly the circle within which power is confined, give way to the oligarchy, which then fails when the incautious scramble for immediate wealth causes currency to accumulate in the hands of a few, creating anger and dissent in the hearts of many. Once this takes place, there can only be one end, that being revolution. Then democracy comes. Four overcome their opponents, slaughtering some and banishing the rest, to give to the people an equal share of freedom and power. But even democracy is not immune to the old fault of change, the failure of the state to adequately educate the people, causing demagogues like once the state has been thoroughly thrust into chaos by these ill-informed and ill-intentioned individuals, people demand order. Whoever can deliver the greatest lie becomes him, i.e., their autocrat. This nauseating roundabout can only be prevented, like I thought, by understanding first the nature of man. Only then can we proceed, at least with a hope of success, in building a utopia. Our process should begin by determining what drives individuals to behave in the way that they do. After all, governments vary as the characters of men vary. States are made out of human natures. According to Plato, human behavior originates from three sources: desire, emotion, and knowledge. Desire holds within it impulse. Within emotion is ambition and courage, and intellect and reason are encapsulated in knowledge. How a particular individual behaves depends upon which source he drinks from the other. Those that take desire as their main drink are best fit to be the producers of our society. This is to say, the farmers, businessmen, and merchants. If emotion is what drives them, then these individuals are best fit to be our auxiliaries. They will fill the role of military officers and top executive aides. Last are the few who take knowledge as their guiding beacon. These esteemed individuals will become our guardians, rulers, our philosopher kings. If we are to see our state succeed, it is paramount that we enable each individual to acquire and perform given tasks which their nature best suited. Ruin comes, said Plato, when the traitor, whose heart is lifted up by wealth, becomes ruler. In order to ensure that we choose our rulers properly, Plato has put in place a intricate system of selection. I will summarize it here. We must begin with complete equality of educational opportunity. There will be no class, race, or gender state, whether it be man or woman. All they must do is demonstrate the ability to stand up to our process. Let our search for prospects start by sending out into the country all the inhabitants of the city who are more than 10 years old. Plato thought that by taking possession of the children, they will be protected from the habits of their parents. Once there, the children will begin their education. And so for the first 10 years, their education will consist predominantly of physical and musical activity. This sort of early education will allow us to figure out the natural disposition of the child. At this time, we should also instill a good moral basis. This we will do by supernatural authority. Yes, we must have a Not only will this lend to our moral basis, but it will also enable those individuals who have not been given high office to accept their position without dispute and anger towards those who are placed higher than themselves. Moving on, at 20 years of age, we will give to them what is to be their first examinations. This will not only be an academic test, but also a test of practical, theoretical skills. Those who fail will become our producers, or the economic class of our state.
Those who pass will be given 10 more years of education. At the age of 30, they will be presented with a second, more difficult examination. Those who fail this test will become our auxiliaries. After this second examination, the ones who remain will then be taught philosophy for 5 years. This will consist mainly of metaphysics, politics, but other subjects may be included as well. Once this training is complete, they will be sent into the world to be educated by life itself. This last and perhaps most difficult test will continue for 15 years. And finally, those who have come to the end of their education successfully, now 50 years of age, will become automatically rulers of the state. It was Plato's thought that this system would eliminate discrimination based on status, since each would be given equal opportunity to become guardians based on their own merit. It would also eliminate the crux of democracy, which again is its tendency to elect ill-fitted individuals into high public office. After examining this political ideal, many of you may be questioning, as Plato did, the practical plausibility of what he has laid out. While it is true that this utopia of peace has not yet shown itself on the horizon, I think we will still gain from developing these ideals. It may not be the magic formula to create the state that we expected, but perhaps we can provide a few that will aid in the development of another state when the time comes for the opportunity. Outside of the political digressions, the entire premise of the Republic remains inevitable, that being the question of justice. Though with this digression, we allowed ourselves the ability to view justice in a larger sense, which Plato thought would give us an insight into how we might define the individual. In Plato's society, the goal was for each individual placed into the role in which he or she is best suited for. In achieving this, Plato meets his definition of justice, which is the having and doing what is one's own. In other words, a just man is a man in just the right place, doing his best and giving the full equivalent he sees. And on the societal level, it is the effective coordination of these individuals, the end of creating the whole. This is contrasted by the moral views of Jesus and Nietzsche. The former puts emphasis on kindness and charity, while the latter on power of the strong. Plato believes a moral society is one that achieves harmony. Ini kayaknya mengarah ke umum ya, Sisi. Tak cari yang ke estetika dulu ya. Ketika mana tadi ya? Ini aja ya. Ini lebih pendek. 2,400 years ago, it's a compact place, only about 250,000 people live here. There are fine barns, theatres, temples, shopping arcades, and gymnasiums, all for the world. Yeah, this is also home to the world's first true and probably greatest philosopher. Born into a prominent and wealthy family in the city, Plato devoted his life to one goal, helping people to reach the state of what he termed eudaimonia, or fulfillment. Plato is often confused with Socrates. Socrates was an older friend who taught Plato a lot of books. Plato wrote places, all dialogue, beautifully crafted, actually discovered. Socrates always allotted a starring role, because the thought he never did one. Plato had all big ideas, making money. First big idea, thinking. We rarely give ourselves time, logically, lives. Sometimes we just go along with what the Greeks call doxa. In a 36-book book, Plato showed this common sense riddled with error. Fame is great. Follow your heart. Money is good. Problem is, popular opinion edges towards the wrong values, careers, relationships. Plato's
means doing a special subjecting your ideas to examination rather than acting. To strengthen yourself more, you'll get so pulled around by feelings. Later compare the role of being dragged dangerously along a group of wild horses. Honor of his mentor and friend Socrates, this kind of examination is called a Socratic discussion. With yourself or with another person, out what's happening. Secondly, let your lover change. That sounds weird if you think that love means finding someone who wants you just the way you are. Listen closely. Plato's play about dinner party, a group of friends drink too much, talking about love, sex, relationships. Plato says, true love is admiration. In other words, the person you need to get together with. Very good point. Do yourself. Let's say it should be really brave, organized, almost sincere. By getting close to this person, you can become a little like they are. Right person helps us grow. Later, in a good relationship, a couple shouldn't love each other. Now, they should be good, educating each other, enduring stormy passages is inevitable. Each person wants to seduce the other to become a better version. We decode the message. Everyone pretty much will things. Plato was the first to ask, why do we have things? Little objects are whisper or truths to us about good life. We find things beautiful when we unconsciously sense in them qualities we need. This is love. Gentleness, harmony, balance, peace, strength. Beautiful objects, therefore, are a really important function, but to educate souls. Ugliness is a serious matter too. It brings dangerous, damaged characteristics in front of us. It makes it harder to be wise, kind, powerful. Plato sees art as therapeutic. The duty of poets and painters, nowadays novelists, TV producers, poets, form society. Plato spent a lot of time thinking how government and society should be. He was the world's first thinker. In this, he was inspired by Athens' great rival, Sparta. This was a city-sized machine, turning out great soldiers. Everything the Spartans did, raised their children, how their economy was organized, who they admired, how they had sex, what they ate, was tailored to that one goal. Sparta was hugely successful. Military, huge. But that wasn't Plato's concern. He wanted to know, how could a society get better at producing military power? In his book, The Republic, Plato identifies a number of changes. Indian society was very focused on the rich, rich aristocrats, riders, sports celebrities, boxer, pilot, approaching. Plato wasn't. It really matters who we admire. Celebrities influence our power, ideas, and conduct. Bad heroes, glamour, flaws. Plato therefore wanted to give back to use of them, placing the current crop being wise and good people. Models for everyone's good development. These people will be distinguished by the record of public service, modesty, civil habits, their dislike of the limelight, wide and deep. Honor and pride. Also wanted to end democracy. Crazy. Just observe how few people think about it. Vote. Therefore, very suspect rulers. People want to replace democracy or a dictatorship. Not just the country, but the right stuff. That is still never possible. Otherwise, government would just the process to start schools being happy, inactive, hospitals, there, people learn not just maths, spelling, but also good and kind. Ultimate goal, politicians should become philosophers. Well, it would not be right, he said. Kings become philosophers. Nah, kita cari yang Aristoteles ya, yang diketahui. Satu. Ada Aristoteles mana ya?
Aristoteles. Nah, ini. Aristotle was born around 384 BC in the ancient Greek kingdom of Macedonia, where his father was a royal doctor. He grew up to be arguably the most influential philosopher ever, with modest nicknames like the Master and simply the philosopher. His first big job was tutoring Alexander the Great, who soon after went out and conquered the known world. Aristotle then headed off to Athens, worked with Plato for a bit, then branched out on his own. He founded a little school called the Lyceum, French secondary schools, lycée, are named in honour of this venture. He liked to walk about while teaching and discussing ideas. His followers were nicknamed Peripatetics, the Wanderers. His many books are actually lecture notes. Aristotle was fascinated by how many things actually work. How does a chick grow in an egg? How does a squid reproduce? How does a plant grow well in one place and hardly at all in another? And most importantly, what makes a human life and a whole society go well? Aristotle's philosophy was about practical wisdom. There are four big philosophical questions to answer. One, what makes people happy? In the Nicomachean Ethics, the book got its name because it was edited by his son Nicomacheus. Aristotle set himself the task of identifying the factors that lead people to have a good life. Not. He suggested that good and successful people all possess distinct virtues and proposed that we should get better at identifying these are, so that we can nurture them in ourselves and honor them in others. Langsung Aristotle said, yang sini aja ya. the blockbuster art of time was tragedy. He was what Broadway plays at community festival. Huge open-air theatres, Aeschylus, Euripides, and Sophocles were household names. Aristotle wrote the How to Write Great Plays manual, the Poetics. His pattern. The great tales, for example, they shall use a tale, changing fortune. For the hero, things go from great to awful. He's Titanic. Leonardo DiCaprio gets a Winslet, great, then the iceberg, awful. And Anagnorisis, moment of dramatic revelation, when suddenly the hero works out that life is a catastrophe. But what is tragedy actually for? The point of the whole community coming together to watch horrible things happen to characters like played by Sophocles, who by accident kills his father, gets married to his mother, finds out he's done these things, gouges out his own eyes and falls to despair. Aristotle's answer is catharsis, which is Greek for Oke, sedikit ya mengenai materi hari ini. Mungkin saya simpulkan dulu terkait dengan yang Yunani klasik. Ya. Oke, ya secara singkat ya, nggak usah panjang-panjang. Yang pikir kita tahu isinya apa. Jadi terkait dengan Plato tadi, ya, secara singkatnya, jadi ya kurang lebih kan 400 sebelum Masehi ya. Jadi Plato akhirnya, jadi dia murid dari Socrates, guru Aristoteles ya. Terus dia sering melakukan kunjungan ya, dia itu senang kemana-mana ya. Terus kemudian dia di masa mudanya itu mendirikan, 40 tahun itu mendirikan kayak sekolah gitu ya. Jadi kayak sekolah filsafat. Sebenarnya sekolah pada waktu itu ada, jadi tapi lebih banyak mengajarkan kayak kebajikan gitu. Jadi Socrates itu kan gurunya kayak Plato gitu ya. Jadi dia ngajarnya itu nggak kayak sekolah gitu. Jadi kayak model orang bijak atau orang pintar, tapi senengannya ngobrol nih, kafe, nih kopi kayak gitu. Jadi kayak gelandangan gitu. Jadi akhirnya sih sebenarnya tragis ya nasibnya apa Aristoteles apa Socrates itu. Jadi dia seolah-olah dianggap kan orang di Athena itu pada masa itu kan semi militer gitu. Jadi kan kalau kita bisa lihat beberapa sejarah di Spartan itu kan militernya kuat. Jadi Yunani klasik. Jadi kayak bukan menyampaikan kebohongan apa ya istilahnya.
orang itu akhirnya jadi kritis terhadap pemerintah gitu. Jadi akhirnya yang mengajarkan itu dicari gurunya. Akhirnya kan ketemu Socrates itu. Dia diwajibkan apa diberi hukuman, tapi nggak mau. Tapi mendingan dia minum racun. Ya akhirnya Socrates itu meninggalnya itu bukan karena dihukum, mendingan akhirnya minum racun. Jadi dengan itu berarti dia terbebas jiwanya. Jadi nggak mau dihukum karena dia nggak salah gitu. Karena dia mengajarkan kebajikan sesuai dengan keilmuannya. Nah, akhirnya hal ini melatar belakangi Plato untuk mengingat kembali nama Socrates di dalam buku-buku. Buku-bukunya sebenarnya tidak terlalu banyak. Masih banyakan bukunya Aristoteles ya. Jadi 36-an gitu. Jadi kalau kamu lihat karyanya itu kan bahasanya bahasa Yunani klasik ya, kayak bahasa Latin gitu ya. Jadi dia itu kayak novel gitu ya. Jadi kayak semi novel. Makanya kalau Plato itu bisa dibilang sebagai sastrawan. Jadi kayak novel gitu, dia ngobrol sama Socrates gitu. Jadi seolah-olah dia menganalogikan Socrates itu masih hidup. Sebenarnya ini puitis gitu ya. Jadi karyanya Plato itu puitis. Karya yang terkenalnya itu adanya Politeia ya, judulnya Republik. Jadi kayak dia itu di situ sebenarnya dia nggak mengajarkan estetika aja sebenarnya. Sebenarnya kan mengajarkan mengenai politik, bernegara, demokrasi, pendidikan. Karena pengajarannya memang kita fokusnya ke ke estetika. Kira-kira mungkin kita lebih banyak ke situ ya. Jadi terkait dengan ide mengenai kebentukan. Jadi terkait dengan Plato itu kayak semacam orang yang bijak, terus kemudian menganggap bahwa di luar tadi kan ada beberapa ide yang dia kemukakan ya. Pertama itu adalah etika, terus kemudian moral ya, terus kemudian ternyata satu estetika gitu ya. Terus dia meyakini bahwa kita itu secara fisik itu sebenarnya itu bukan sebenarnya ya gitu. Jadi sebenarnya kita itu adalah kayak semacam realitas yang sedang kita kerjakan itu sebenarnya ada kayak semacam di luar realitasnya terjadi ya. Atau bayangan dari dunia ide yang sempurna atau istilahnya adalah ide ya. Jadi kalau bahasa bahasa yang dia sebut atau istilahnya itu idea. Jadi idea itu adalah sesuatu yang agung, tidak bisa sesuatu terlihat secara indrawi, tidak bisa dilihat. Jadi semisal kayak Tuhan itu posisinya ada di mana? Di dunia idea. Jadi dia sifatnya kekal, terus tidak terindrawi, sesuatu yang agung. Jadi seolah-olah itu ada kayak semacam makna yang yang lebih spiritual gitu ya. Jadi yang lebih tidak terlihat nampak gitu. Dan sebenarnya itu bagian dari kesejatian atau istilahnya adalah sesuatu yang hakiki atau sejati atau hakikat. Jadi yang hanya bisa dipahami oleh akal. Jadi akal itu untuk mencapai seperti itu hakikat tersebut itu masih bisa dipelajari. Contoh adalah keindahan di dunia nyata ya, hanyalah refleksi dari keindahan dunia yang sempurna. Ini dia contohkan itu dengan menggunakan namanya alegori gua. Jadi alegori gua itu kayak gini ya. Jadi ada kayak sekumpulan tahanan. Alegori gua itu orang yang hidup ataupun ini tadi kelihatan nggak teman-temannya? Aku nggak kelihatan. Itu ya. Kurang deket deh. Ya apa cara mendekatkan? Menjauh. Jadi alegori gua itu kayak gini. Jadi ada, anggaplah ini
gua ya, gua. Terus ini ada pintunya, gitu ya, kayak pintu masuk gitu ya. Ya. Terus ini menganalogikan sebuah kehidupan atau sebuah apapun ya terkait dengan yang ada di dunia ini. Gitu ya. Jadi di sini itu anggaplah ini kelihatan dari luar gitu ya. Terus di sini tuh ada orang ya. Ya. Misal dia. Terus sebelum kan itu ada kayak api ini. Ya. Terus yang dia lihat itu berkebalikan. Sebenarnya di sini tuh ada pintu kayak pintu keluar ya orang. Ya. Tapi mereka meyakini kehidupan mereka itu ada bukan di sini. Jadi bayang-bayang yang mereka lihat di sini. Di sini ada bayangnya, bayangan mereka. Nah, ya. Jadi gitu. Jadi ini bayangan. Jadi ini seolah-olah ini apinya. Terus ini kayak pintu gitu ya. Terus kalau orang ingin mencari keindahan atau mencari kebajikan atau mencari kebenaran hakiki, ya, ini salah seorang ya yang di sini dia harus keluar dari ini. Mereka harus melihat matahari langsung. Jadi realitas yang terjadi itu adalah kita harus keluar dari sini. Nah, kehidupan yang ada di apa ya di dunia nyata itu sebenarnya kayak gini. Ya, yang terjadi itu ini. Ya, yang hal sejatinya sebenarnya kita perlu keluar dari sini untuk melihat hakikat kehidupan. Jadi yang terjadi itu sebenarnya itu orang yang kemudian dia membawa senjata, membawa alat-alat, kemudian yang terpantul ke bayangannya itu sebenarnya kehidupan indrawinya. Nah, kebenaran hakikinya dia itu adalah dia keluar. Oh, ternyata selama ini yang saya lihat itu nggak asli loh, nggak realitas sebenarnya. Itu nggak sejati gitu. Nah, mulai mempertanyakan mengenai hakikat jiwa. Sebenarnya hakikat jiwa itu adalah sesuatu ketika kita melihat apa keadaan sebenarnya itu nggak sebenarnya, itu di luar realitas yang ada. Nah, itu sampai di pikiran sekarang bagaimana ini dianggap sebagai idea. Jadi idea itu sebenarnya orang yang keluar di sini terus melihat seseorang merefleksikan kehidupan yang ada. Itu namanya alegori buah. Sebenarnya ini cukup agak lumayan berat ya pemikirannya. Inilah keadaan-keadaan yang ditawarkan oleh Plato. Ya. Jadi ada namanya pengetahuan sejati ya. Jadi dari dunia ide itu ada pengetahuan sejati, bisa dicapai melalui akal, bukan pengalaman indrawi. Jadi rasio. Jadi rasio itu kayak apa ya? Rasional lah ya, kayak gitu. Jadi bukan berdasarkan dari apa yang kamu lihat, tapi dinalar gitu. Jadi bisa dinalar. Cuman dia nggak melalui istilahnya kita nggak melihat langsung, tapi merefleksikan melalui jiwa kita. Jadi rasio, semangat, dan nafsu. Sorry ya tadi ya. Rasio, semangat, dan nafsu atau naluri. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan penafsiran mengenai objek estetis, itu ada di situ ada nafsu. Gitu ya. Sebenarnya kalau siapa yang mempengaruhi cara berpikir Plato itu di masa Yunani itu kan dikenal ada dua dewa yang yang mengidentifikasi bagaimana dunia itu bisa direpresentasikan dari dua dewa tersebut. Namanya Dionysus dan satunya Apollonia. Dionysus itu dewa mabuk, ya, dewa anggur itu. Dia mabuk. Sifatnya itu dia meledak-ledak, emosional gitu ya. Terus kemudian seneng-seneng aja dan sebagainya. Lah Apollonian itu dewa keteraturan, itu dewa matahari. Terus Dionysus itu dianggap lebih cocok kepada si Plato sendiri karena mewakili keberadaan jiwa manusia. Gitu ya. Tapi kalau yang Apollonian itu mewakili keteraturan, terus kemudian sesuatu yang terindrawi, itu mewakili oleh Aristoteles. Jadi sebenarnya pemikiran mereka itu diwakili oleh dua kecenderungan spiritual dari dua dewa ini. Gitu ya. Oke, keadilan tercapai jika ketiga bagian jiwa tersebut seimbang dan harmonis ya. Makanya kalau kita ngomong kenapa
Plato itu lebih cenderung pendekatannya ke jiwa daripada ke indrawi atau sensorik. Ya, mengatakan bahwa yang strata paling memenuhi ke atas itu adalah filsuf. Ya. Jadi orang yang berpikiran menentukan hakikat manusia itu adalah orang yang paling pintar dan orang yang memenuhi kasta tertinggi. Jadi pemerintah saya kalah raja sama itu ya. Raja tapi harus menguasai, raja itu harus punya jiwa filsuf gitu, kayaknya gitu. Jadi ada penguasa, penjaga prajurit dan pekerja. Jadi penguasa itu harus berpikiran seperti kayak filsuf. Makanya pada waktu itu filsuf itu kayak raja gitu seolah-olah. Padahal dia bukan raja sih, sebenarnya kan penguasa aja. Terus penjaga dan pekerja. Tujuan negara adalah keadilan selaras dengan keseimbangan dan jiwa manusia. Ini yang terkait dengan mimesis tadi ya. Jadi yang ada di yang ini kehidupan sebenarnya ya, orang terus kemudian di dalam gua dia melihat bayangan-bayangannya sendiri gitu ya. Jadi mereka seolah-olah larut dalam kebahagiaan mereka sendiri. Tapi sebenarnya itu bukan yang sejati. Yang sejati itu keluar lihat matahari. Loh, orang-orang ngapain sih? Gitu loh. Loh, kamu kok ketawa-ketawa sendiri, bahagia sendiri, padahal itu realitas tidak sejati kayak gitu. Nah, makanya dia menawarkan namanya bentuk keindahan itu salah satu ide yang abadi. Jadi jiwa yang abadi, berarti di luar itu. Ya, yang dia lakukan tahanan-tahanan ini di dalam, dia membawa semisal senjata, kan dia seolah-olah melakukan apa yang terjadi itu kan merefleksikan bayangan dari api yang ada di belakang mereka gitu. Jadi seperti kayak kamu nonton wayang gitu ya. Ya nonton wayang yang kamu lihat itu kan sebenarnya realitasnya ada realitas khayalan, nggak sejati, tapi di luar itu yang sejati. Makanya kita ngomong seni atau keindahan itu adalah, misal kita ngomong karya seni ya, itu benar tiruan dari tiruan. Itu sudah dia meniru, terus keluar itu ada tiruannya, jadi meniru jiwa kayak gitu. Menanamkan nilai kebaikan, mendidik moral karena dia cenderung lebih ke pendidik ya. Jadi banyak memang dan nilai kebaikan. Cuman ada beberapa kalimat yang kurang ya. Dia menganggap bahwa drama itu adalah seni terburuk karena mengajarkan sesuatu musik ya. Musik itu adalah yang buruk karena orang ekspresif, meluap-luap, mabuk. Makanya kalau terkait dengan pendapat dari Aristoteles itu berbanding terbalik. Karena Aristoteles itu senang lihat drama, lihat musik karena itu ada tragedi, terus kemudian ada sesuatu yang membangkitkan jiwa. Itu sangat berbeda dengan pendapat dari Plato. Ya, fondasi metafisika itu kalau dalam filsafat itu pertanyaannya adalah mengapa saya ada, mengapa Tuhan ada, gitu ya, mengapa alam ada, mengapa saya harus bahagia dan sebagainya. Jadi cara berpikir mendalam tentang sesuatu yang ada. Nah, etika dan estetika Barat. Memang dia fokusnya adalah di situ. Terus dipelajari hingga kini. Terus filsafat idealisme, humanisme, dan Renaissance. Jadi orang mulai memikirkan bagaimana jiwa itu juga berperan penting dalam ilmu estetika atau mengapresiasi sebuah hal yang indah, estetis atau tidak estetis. Ya ini yang Aristoteles, jadi dia memang murid dari Plato, gurunya Alexander Agung, terus mendirikan sekolah ya, jadi sama tadi sekolah, terus ini karyanya sangat banyak sekali. Cuman kalau kedekatannya Aristoteles karena dia pendekatannya adalah indrawi, jadi cara berpikir logis, terus kemudian cara berpikir rasional, dia lebih penting ke situ daripada pemahaman mengenai jiwa seseorang. Cuman memang di konsep estetika hampir sama, seni adalah mimesis atau peniruan realitas. Bedanya gini, kalau dari Plato kan mimesis dari mimesis ya, tiruan dari tiruan. Cuman kalau Aristoteles itu dari mimesisnya atau realitasnya adalah sesuatu yang bisa terindra oleh mata, gitu ya. Jadi ada dua, semisal kamu membuat karya, semisal Michelangelo bikin karya dari batu gitu ya. Jadi yang terwujud secara visual, oh di situ ada batu, terus di situ ada bentuk, semisal si karyanya David gitu ya. Misal oh di situ ada David.
Ya, yang terindra bukan dari jiwanya, tapi yang terwujud secara visual. Nah, makanya dia lebih banyak pendekatannya adalah pendekatan logika dan pengetahuan indrawi. Terus tujuan seni adalah katarsis karena dia mungkin lebih suka ke apa, ke karya drama gitu. Kalau kamu melihat film gitu ya, kan biasanya atau melihat drama gitu ya, adegan-adegan yang membuat kamu membuat kamu seolah-olah ternyuh gitu ya, itu sebenarnya katarsis. Ya, kalau istilahnya penyucian. Jadi seolah-olah kamu larut gitu ya. Atau pernah kamu lihat satu karakter gitu ya, atau di film gitu ya, seolah-olah kamu itu terpengaruh oleh film tersebut, kamu merasa larut, oh aku kayak gini ya. Jadi seolah-olah itu kamu kayak nah larut itu apa ya istilahnya? Merasa tertampar kayak gitu ya. Oh kok kehidupanku kayak gini ya, kok nelangsa dan sebagainya. Atau misal kamu nonton film yang ada hubungannya dengan misal terkait dengan kehidupan personalmu atau berlatar belakang sosial masyarakat yang ada, kritik sosial, sehingga kamu benar-benar mengalami sesuatu yang hebat di dalam dirimu. Nggak setiap orang bisa atau nggak setiap momen seperti itu, tapi kadang ada. Nah itu yang dinamakan katarsis, gitu. Penyucian emosi. Keindahan muncul dalam harmoni tatanan proporsi, jadi secara visual atau secara terindra. Jadi mata itu melihatnya apakah ini bahannya apa, terus kemudian wujud visualnya apa gitu. Jadi melalui pengalaman emosional, ya peluang emosi penonton ketika melihat karya seni. Jadi kalau seolah-olah kamu larut, terenyuh gitu ya, itu berarti kamu mengalami katarsis. Itulah pentingnya dari melihat karya seni. Membantu manusia memahami penderitaan dan nilai moral. Jadi kalau kita melihat misal, oh nyampe lah, misal gitu ya. Setelah kita pulang kepikiran gitu ya, itu namanya katarsis. Atau istilahnya itu terjadi dalam tragedi. Memang pada waktu itu seninya drama ya, pada waktu itu yang terus edukatif, moral, dan emosional. Nah ini perbandingan Plato, jadi Plato itu seni di peniruan atau bayangan realitas tidak sejati ya. Terus yang bermakna memahami realitas, jadi dia lebih menggunakan pengamatan dari mata, terus kemudian wujud visualnya seperti itu. Terus kalau Plato itu tidak selalu, jadi perasaan dari jiwa. Kalau kamu merasakan bahwa itu feeling kamu bagus ya bagus aja. Cuman kalau Aristoteles, kalau secara fisik nggak bagus, secara mata atau secara visualnya nggak bagus, yang kamu indra, ya wes bilang aja nggak bagus. Jadi ini benar-benar sebenarnya ini tidak terpisahkan ya antara ketika mengindrawi sama jiwa itu kan nggak nyambung. Cuman antara Plato dan Aristoteles itu memisahkan sangat pemisahannya itu sangat kuat gitu. Jadi kadang yang di realitanya itu tidak seperti itu juga. Plato menolak seni karena menipu ya. Jadi mereka menganggap bahwa itu adalah pembodohan, terus menyajikan sesuatu hal yang cengeng gitu ya. Plato, Aristoteles menerima seni sebagai pendidikan jiwa. Jadi sebenarnya Plato lebih, kalau karya seni rupa itu dia lebih senang mencemooh ya daripada. Oke, Aristoteles memandang seni sarana menuju pemahaman diri dan dunia karena dia fokusnya adalah pemahaman dari indera, jadi logika, terus rasional gitu ya. Terus keseimbangan, harmoni, dan katarsis, pemikirannya menjadi fondasi bagi estetika klasik dan modern. Sehingga antara Aristoteles dan Plato itu benar-benar sangat berseberangan ya. Jadi benar-benar sangat menolak. Oke, itu terkait dengan pemikiran Plato dan Aristoteles. Mungkin ada pertanyaan dulu dari sini. Ada pendapat. Oke. Silakan kalau mau ada pendapat dari dua pemikiran ini. Ya cukup, sebenarnya cukup agak berat sedikit ya. Oke, silakan. Pertanyaan atau dari teman-teman dari Zoom, kelas Zoom. Nah, matikan dulu ini. Nggak kelihatan. Tadi udah mati ya kanonnya.
Benarnya. Oh, my screen. Kurang mati. Silakan, mau ada pertanyaan? Atau mungkin yang mengganjal, mungkin dengan fenomena-fenomena yang ada gitu ya. Boleh dari apa? Dari kedua ini. Tidak selalu bisa diterima juga kadang. Ya kalau kita di fenomena mungkin tertentu gitu ya. Katarsis itu kalau konsep dari gagasan dari Plato gitu ya. Misal kita mau bikin contoh karya yang bisa tidak terpungkiri itu kayak karya abstrak gitu. Jadi karya abstrak itu kan sebenarnya tidak terindera secara, misal kamu membuat karya ya, terinspirasi dari wanita cantik gitu. Terus kemudian secara hasil itu kan nggak memenuhi standar kecantikan. Paling di situ gambarannya dia bebas ya, bisa coret-coretan, bisa kayak Basquiat dan sebagainya. Di situ kan nggak mewakili, seolah-olah nggak mewakili perwakilan indera yang kita lihat gitu loh. Nah, tapi menurut Plato itu bisa dianggap sebagai pembenaran keindahan versi orang yang membuat itu, meskipun apapun bentuknya. Ya, misal dia bikin abstrak atau bikin kayak karyanya Basquiat, atau mungkin karyanya seperti Nasar yang kemarin yang banyak teman-teman yang nggak suka kemarinnya itu, yang menurut teman-teman nggak indah kayak gitu. Nah, terus untuk apa ya, Aristoteles itu karena memang dia sudut pandangnya adalah sudut pandang pengamatan dan lahiriah, sehingga lebih condongnya dia dukungan kuatnya itu adalah di ilmu-ilmu metode sains ya, sains, filsafat gitu ya. Cuman dia juga berpendapat bahwa secara rasional orang itu bisa mengalami penyucian gitu tadi. Jadi seolah-olah mengalami katarsis. Umumnya dia menggunakan kategori drama. Dalam drama itu kan ada alur gitu ya. Misal ada pengenalan karakter, terus kemudian ada rising konflik, terus di konflik tersebut dia terjadi tragedi gitu ya. Atau terjadi konflik, terus akhirnya si karakter utamanya apakah nanti meninggal, terus kemudian di situ ada perpecahan konflik, terus kemudian akhirnya dia mungkin akhirnya bersatu, kemudian dia mengalami apa ya, kedamaian. Artinya kita ngerasa, oh ternyata kita juga merasakan kedamaian ketika melihat karakter tersebut. Nah, itu katarsis. Oke. Ayo silakan teman-teman. Oh ya, oke ini. Apakah sudah ada pemikir yang berupaya untuk menggabungkan pemikiran Aristoteles dan Plato? Oke, jadi menarik ya pertanyaannya. Jadi apakah sudah pernah ada yang mencoba untuk mengidealisasi gitu ya? Sebenarnya nggak ada yang paling ideal. Jadi dalam kehidupan kadang kita berkarya gitu ya. Kadang kita tidak terlalu melibatkan pengetahuan indrawi untuk melakukan karya. Kadang kan muncul aja jiwa gitu ya. Misal perasaan seneng, perasaan bahagia yang kemudian kita transformasikan nggak sesuai dengan apa yang kita lihat kan umum biasanya. Itu juga terjadi ketika kita berkarya atau melakukan sesuatu hal lain, nggak seni rupa tok ya, maksudnya bermusik atau apa gitu ya. Itu kan mewakili itu. Cuman memang kalau kita di beberapa literatur ya, mungkin ada yang mencoba untuk menggabungkan, tapi itu masanya jauh sekali. Jadi setelah masa Yunani klasik itu sebenarnya lahir masa romantik. Sebenarnya masa romantik itu kan kelahiran, bagaimana kelahiran teori-teori modern, mencoba menggabungkan. Sebenarnya jiwa itu juga berperan penting terhadap indrawi, jadi satu kesatuan. Ya, saya pernah membaca itu di filsafat romantik. Romantik itu yang mendasarkan jiwa sebenarnya. Jadi kayak berkarya seni itu hasrat atau dorongan atau motivasi atau istilahnya naluri itu lebih banyak muncul di situ. Nah, itu mencoba menggabungkan antara jiwa dan raga itu tadi, kemudian diolah. Jadi saya rasa itu kayaknya pendapat dari Nietzsche. Jadi Nietzsche itu kalau istilahnya sebenarnya dia
mengkritisi pemikiran dua-duanya, mencoba mengkolaborasikan ya. Jadi sebenarnya kebenaran itu juga secara jiwa oke, secara pengamatan juga harus bagus gitu. Jadi menggabungkan antara Dionysus dan Apolonia. Jadi yang kadang keteraturan butuh, kadang hasrat sing meluap-luap ekspresi gitu ya, nggak bisa tertahankan. Hasrat kita untuk mau berkarya harus ada juga. Misal kita berkarya nggak punya jiwa juga bisa. Terus kemudian kita tidak melihat, mengamati sesuatu dengan tepat gitu, nggak bisa juga. Ya, tinggal case-nya sih sebenarnya. Oke ya, gitu. Yang lain mungkin? Terus mungkin teori-teori filsafat kritis itu sudah mulai lebih tajam ya untuk mengkritisi. Sebenarnya pendapat dari Plato itu kan sebenarnya kurang masuk akal bagi Aristoteles. Cuman Aristoteles sih ya juga menghilangkan kadar kejiwaan dari membuat karya. Repotnya gitu. Sebenarnya ada Plotinus ya. Jadi Plotinus itu juga lahir setelah masanya Aristoteles. Mencoba untuk menggabungkan dua pemikiran tersebut. Cuman kalau Plotinus itu kan dia lebih cenderung ke pasti memposisikan bahwa jiwa itu lebih penting daripada pengetahuan. Kadang kita menjadi pengamat pun juga pengamat karya gitu ya, atau kalian sebagai apresiator film gitu ya. Itu kan kadang kita melihat sesuatu di situ kan tercermin ya, dari apakah dari naskahnya, apakah dari ketokohannya. Ya. Itu biasanya kita juga bisa mengkritisi dari dua hal. Pertama adalah feelingnya nggak dapat. Yang kedua adalah melihat secara kebentukan. Oh, pemerannya kurang. Itu kan berarti kan kita melihat cara dia memerankan ya, bukan kejiwanya ya. Mungkin sinematografinya kurang, terus kemudian cahaya atau istilahnya pengaturan untuk teknik sinematografinya kurang, efeknya kurang bagus gitu. Itu kan berarti kita sebagai berperan sebagai Aristoteles. Tapi ketika kita merasakan feeling tanpa memikirkan apa yang kita lihat, tiba-tiba kita merasakan sesuatu yang mengganjal itu ya, mengganjal, terus kemudian kita merasakan bahwa ini bagus banget. Nah berarti kita sudah di situ mulai memikirkan estetika dengan cara Plato. Sampai sekarang masih banyak orang yang terlalu subjektif dan objektif. Biasanya objektif itu kayak kita, ya wis kebenaran saya itu saya mengatakan bahwa itu adalah di film tersebut atau karya tersebut benar-benar jelek, apa-apa, nggak masalah. Ada dua sudut pandang itu. Yang lain mungkin silakan. Kalau enggak berarti minggu depan. Jadi teman-teman sudah saya kasih tugas. Jadi untuk mencoba untuk jadi yang belum kita bahas tadi kan mulai dari abad pertengahan ya. Jadi abad ke-8, terus Renaissance ya. Jadi yang pertama kalian pikirkan itu adalah di Renaissance. Jadi Renaissance-nya coba kamu telusuri, apa sih masa Renaissance? Kira-kira bentuk estetikanya seperti apa, terus ciri-ciri pemikiran pada waktu apa gitu ya. Jadi yang pertama, yang belum tadi ya, abad pertengahan ya. Abad pertengahan itu abad ke-8 sebenarnya ya. Abad pertengahan, pertengahan itu. Ini nggak kelihatan ya di situ. Kasihan teman-teman. Ini wis pakai notepad aja ya. Notepad. Soalnya yang anuku nggak bisa.
Tak tulis ini. Jadi mencari apa berarti? Mencari karakteristik estetika di mazhab abad pertengahan ya, atau kegelapan. Terus Renaissance itu Renaissance ya, Renaissance, Renaissance, ya, atau Renaissance ya, Renaissance. Terus romantik, terus modern. Ini modern biasanya tumpang tindih dengan kontemporer. Benar nggak? Aku salah. Break modern itu apa ya, bilangnya kita 20-an gitu ya, karena kan romantik modern 20-an gitu ya, dan kontemporer itu biasanya dibilang postmodern ya. Ini berkelindan ya antara modern, kontemporer, atau postmodern. Jadi di mazhab ini masa ya, masa itu ya nggak usah banyak-banyak, mungkin kan itu kan banyak pemikir ya, kira-kira secara umum aja biar kita tahu enggak, jadi kita tahu nanti masa seperti apa secara umum aja. Nanti kalau sebenarnya di mazhab abad pertengahan ini kan pemikirnya banyak, ya Renaissance banyak, romantik itu banyak, modern 20-an, kontemporer banyak. Nanti kita bahas minggu depan sedikit. Terus baru pertemuan selanjutnya bahas yang lebih apa ya, pragmatis atau praktis. Oke, silahkan nyalik literatur atau buku gitu ya. Buku-buku yang bisa kalian gunakan, jurnal juga boleh. Pokok ojo ChatGPT tok ya, ChatGPT tok. Ya, silahkan diberikan sumbernya gimana. Biasanya kalau di sejarah filsafat atau sejarah apa gitu kan ya, itu urut gitu ya. Jadi masa pertengahan itu kayak gimana, Renaissance gimana, romantik gimana, modern gimana. Biar kita tahu cara berpikirnya kayak gimana. Kalau dia punya nganu sendiri-sendiri. Ditulis, dibikin nganu aja. Buat apa ya? Dokumen aja ya. Dokumen PDF. Bisa menggunakan tokoh-tokoh filsuf atau estetikawan gitu ya, atau pemikir gitu ya, pikir estetika gitu ya. Terus saya pengen tahu satu lagi sih, ini filsafat apa, estetika Nusantara atau Indonesia. Ya, wis. Nah, silakan. Berapa halaman itu? Kira-kira.
Singkat aja nggak apa-apa sih, ya, misalnya nggak usah lengkap-lengkap. Mikir kira-kira ada apa di situ. Apa gimana? Tanya aja nggak apa-apa. Apa Yan? Estetika Nusantara Indonesia itu? Ya Nusantara ya Indonesia. Oh. Bisa menggunakan salah satu gitu ya. Sebenarnya banyak estetika Nusantara itu per daerah itu beda-beda. Jawa beda, beda. Tapi mewakili estetika Barat dan estetika Timur gitu. Apa yang bisa kamu pelajari di situ? Kan mempelajari estetika itu kan sebenarnya luas ya, kategorinya kan luas. Ini kalau sulit ya, kalau sulit bisa menggunakan analogi kasus-kasus ya, atau fenomena desain ya, atau seni gitu ya, rupa. Apapun lah seni boleh sih, desain, seni rupa, atau seni yang lain gitu ya. Misalkan senang musik gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kategorinya tetap di musik ya. Atau senang foto gitu ya. Atau senang drama gitu boleh. Atau seni yang masak ya. Boleh. Pokoknya jangan seni berperang gitu ya. Atau ada yang ekstrim itu seni menyakiti orang. Menyakiti orang itu seni. Tapi orang-orang yang gitu apa? Yang aneh-aneh. Sudah lihat film Ed Gein nggak? Jadi dia pembunuh gitu loh. Dia merasakan keindahan ketika membunuh orang. Jadi kulitnya itu disayatin, dipakai ya di Netflix. Itu jadi salah satu ya trending ya sekarang. Jadi salah satu pembunuh dia menganggap kematian itu keindahan gitu. Membunuh orang. Tapi itu cara berpikirnya ya radikal dan berbahaya gitu. Jadi ngoleksi kulit orang dibikin sofa gitu. Cuman sinematografinya bagus. Di Netflix kalau nggak salah. Judulnya apa ya? Saya lupa. Nama pembunuhnya, nama Silent of the Lamb kan terinspirasi dari situ. Oke, silakan ditanyain lagi kalau memang ada pertanyaan. Kalau enggak berarti kita ketemu di depan, jadi mungkin bisa belajar dari situ atau kamu lihat YouTube terus kemudian kamu boleh. Ya. Kan kadang ngelihat video itu kan lebih ringkas ya cara berpikirnya. Daripada kamu baca itu ya 200 halaman itu bacanya. Ini mulai dari sampai kritiknya ada semua. 200 halaman. Sudah, silakan. Ada? Atau ada di Zoom kelas? Ada? Oke. Kalau nggak ada, mungkin saya tutup ya untuk kelas ini. Jadi terima kasih atas kehadiran dari teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup. Tugasnya dibuat mudah aja ya, jangan dipikir sulit ya. Jadi berhubung ini karena kita pemikirannya kritis gitu ya, dianggap kritis terus kamu gowetu dan nggak usah kepikiran aneh. Yang penting bisa merefleksikan sesuatu yang ada di keseharian kamu gitu. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Oke, saya tutup ya, teman-teman ya. Oke. Terima kasih banyak Pak. Selamat Oke, sip. Pak. Oke.